berkat Allah. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan menaikkan pujian penyembahan, dan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Lebih pada Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, berarti kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 9. Yehezkiel pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yehezkiel pasal 9 ayat pertama sampai 11. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, kemari hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atap yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lena, dan di sini terdapat suatu alat penulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas turun, tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenang dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepada Yehezkiel, berjalan dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang betul kesal karena segala perbuatan-perbuatan keji yang lakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang baik kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-tuna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan buruh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditanda dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulai dari tempat tulisku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah peralatan-peralatan dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kata, aduh Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam kuncuran amarah-Mu yang atas Yerusalem? Jawab Tuhan kepada Yehezkiel, salam kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah itu penuh hutang, darah, dan kota itu penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah itu dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenang itu dan yang punya alat penulis di sisinya memberikan laporan karenanya. Aku sudah kerjakan seperti yang Kau perintahkan kepada. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pada pagi hari yang dapat kita petik. Firman Tuhan bertanya, siapa di antara mereka yang tidak ada tanda huruf T, ya, bunuh. Kenapa huruf orang dan dahinya itu huruf T? Dia banyak mengalami keluh kesah karena perbuatan keji lakukan di sana. Dia banyak mengeluh, bukan mau pada dirinya, mereka ada bangsa Israel. Karena dosa bangsa Israel dia sedemikian rupa. Dan satu ketika Tuhan muasa, gak sayang lagi melihat tingkah laku mereka. Nah dikatakan, tetapi mereka yang mempunyai huruf T ini jangan disinggung. Ya, dikatakan pada ayat yang ke-6,
Ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, muda dan musara, tetapi semua orang ditandai dengan huruf T itu. Jangan sibuk, mulai dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada dalam baik. Huruf T, tidak ada berani, dimulai dari Alexander, email, Jared, dan selanjutnya. Nah, yang terakhir tahu. Huruf T itu bagian salib, ya, yang dahinya ada tanda salib, ya, yang dahinya ada tanda salib Kristus. Mereka terhindar dari pembunuhan, ya. Betapa penting ada tanda salib Yesus, ada tanda salib, terhindar dari pembunuhan. Betapa penting dahi kita ada tanda salib, bukan tanda apa dikatakan menterai pada dunia tidak, tapi menterai yang ada tanda salib. Itulah kasih Tuhan, milik Tuhan. Kalau ada tanda salib, bagi kita milik Tuhan, ya, milik Tuhan. Mana Tuhan tahu banyak, Tuhan tahu mana kepunyaannya, Dia tahu miliknya, ada tandanya. Ada tanda bahwa milik. Kalau budak ada tandanya, ya. Firman Allah dalam Galatia katakan, dalam diriku ada tanda bahwa aku milik Kristus. Kita semua harus memiliki tanda dalam hidup kita, bukan tanda daripada hal-hal materi, tapi ada dari tanda darah salib. Kita terhindar daripada maut. Kita milik Kristus, ada tanda salib itu penting. Bahwa kita kepunyaan Tuhan, bahwa kita milik Tuhan. Kalau seorang budak ada cap, bahwa budak ini milik semajikannya. Demikian juga kita ada tanda cap, itu salib dalam dahi kita, bahwa kita milik Kristus. Bahwa kita milik Kristus, berarti ada pembelaan Tuhan, sebab kita milik Tuhan. Kalau kita milik Kristus, kita ada tanda salib darah Kristus, salib itu, kita juga pasti pelihara. Saudara percaya? Pasti dipelihara. Bunuh darah buat Tuhan pelihara. Apa yang saudara seperti milik punya? Firman Allah katakan dalam Lukas 15 ayat 3. Ya, firman Allah berkata Lukas 15 ayat 3. Milik Bapa, milik Anak. Jadi apa yang punya Bapa? Apa dari punya saudara, dia tahu dari siapa Tuhan susah. Amin. Saudara percaya, memiliki tanda salib dalam dahi kita, bahwa kepunyaan Tuhan, ya, milik kepunyaan Tuhan. Sebagai tanda, sebagai budak ada tandanya, kita ada tanda. Bukan tanda yang kita bukan milik Kristus, dan milik tanda salib ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan, bahwa kami ada kepunyaan Engkau. Kami memiliki tanda huruf T salib dalam hidup kami. Kalau kami punya Engkau, Engkau juga tahu kebutuhan kami. Kalau milik Engkau, milik Anak, dan kami boleh menikmati kasih yang dari Tuhan. Engkau akan jamin hidup kami. Bunuh dan Kau pelihara, Engkau juga pelihara buat kami. Kami pertaruhkan keluarga kami semua pada Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang kerja di depan, berikan kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang sakit semakin berkurang banyak, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang mati semakin berkurang banyak sekali Tuhan. Melalui vaksin mereka mau taat dengan baik. Terima kasih Bapak Yesus, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang cinta dikatakan